Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa abi sayyidal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yasabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, saking begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan, baik nikmat taufik, hidayah, rahmat, barokah, dan juga nikmat-nikmat jasmani maupun rohani. Dan tidak kalah penting, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang cerah ini, pada malam hari yang cerah ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di taman-taman surga yang dinamakan Riyadul Jannah, yang dimana seluruh para malaikat dan seluruh makhluknya Allah, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, dan juga ikan yang ada di laut, mereka senantiasa memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang senantiasa semangat untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Begitu juga para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa mereka meninggalkan semua kesibukan-kesibukan dunia, melangkahkan kakinya, mengayunkan kakinya menuju tempat yang Allah muliakan, yaitu majelis ilmu. Karena tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid, dan masjid-masjid itu digunakan untuk senantiasa mentaati Allah, mengingat Allah, bertasbih, berzikir siang dan malam, dan itulah orang-orang yang insya Allah mendapatkan kemuliaan nanti pada hari kiamat. Dan kemudian yang tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah, yang dimana hari ini di bulan Rajab, bulan yang Allah sakralkan, bulan yang Allah muliakan, yang Allah sucikan, kita masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari kita, baik mencari urusan-urusan dunia, dan juga kita tidak lupa untuk senantiasa mencari kehidupan akhirat yang akan menjadi tempat terakhir kita nanti pada hari kiamat. Karena kalau orang mukmin itu pastinya dia akan senantiasa untuk mementingkan kehidupan akhirat. Di samping juga dia mencari kehidupan dunia, dia lebih mementingkan, lebih memfokuskan, lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Sehingga sesibuk apapun, serepot apapun, itu kalau orang mukmin, dia tidak akan dilalaikan dengan kehidupan dunia, dengan kenikmatan dunia, dengan kesibukan-kesibukan dunia. Karena dia selalu mengaca, bercermin kepada ayat Allah di dalam surat Al-Qasas. Kalau seandainya kita buka surat Al-Qasas, ya surat yang ke-28 ayat yang ke-77, Allah Ta'ala sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya kalian memprioritaskan, mengutamakan, mencari apa yang Allah berikan pada kalian dari kehidupan akhirat. Jadi di sini Allah menyampaikan kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia, meskipun tetap dia juga harus mencari kehidupan dunia sebagai wasilah untuk kehidupan akhirat. Karena seseorang tidak akan bisa beribadah dengan tenang tanpa dia memiliki sarana yang bisa menghantarkan untuk bisa menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Maka dari sini kita menasihatkan kepada pribadi dan kepada para jamaah, dan juga jangan lupa kita tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itu merupakan kunci bekal kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Karena takwa merupakan kunci kebahagiaan manusia. Hidup tanpa ada takwa maka tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Karena orang bertakwa itu tandanya orang yang diberi ketenangan dalam hati, orang-orang yang beriman. Itu tanda orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu merupakan orang yang Allah berikan ketenangan dalam dirinya, Allah berikan rahmat dalam dirinya, Allah berikan ketentraman dalam dirinya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras apa yang telah dibacakan oleh imam tadi di dalam sholat maghrib rakaat yang pertama, beliau membacakan surat Al-Fat, surat yang ke-48. Surat ini ada 29 ayat. Surat ini diturunkan di kota Madinah sehingga dinamakan Suratul Madaniyah. Maka sangat menarik sekali kalau kita fahami, kita tadaburi ayatnya tadi. Kita singgung sebentar sebagai mukadimah. Maka ketika imam membacakan surat Al-Fat itu, maka kita mengingatkan flashback kepada sejarah baginda kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di saat ketika asbabun nuzul ayat ini diturunkan yang namanya surat Al-Fat, ya, apa itu Al-Fat itu? Fathul Mekah atau kemenangan. Jadi Allah memberikan pertolongan berupa kemenangan yang Allah berikan kepada nabinya yang dipilih, nabinya yang mulia yaitu Muhammad SAW. Ketika membebaskan kota Mekah atau Fathul Mekah, maka di hari-hari ketika pembebasan kota Mekah, maka beliau senantiasa menaiki onta sambil beliau membaca surat Al-Fat ini. Ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah memberikan pertolongan. Makanya diawali dengan kalimat inna fatahna laka fatham mubina, yang dimana Allah telah menjanjikan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin atas kemenangan ketika mereka menjaga agama Allah, ketika mereka membela agama Allah, ketika mereka menolong syariat Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan memberikan kemenangan. Baik secara dekat maupun mungkin proses. Jadi kalau para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka surat Al-Fat ini merupakan kabar gembira kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW. Begitu juga kepada orang-orang mukmin yang senantiasa mengiringi, mendampingi Nabi, membela agama Allah, membela Rasulnya, dan membela syariat yang dibawanya. Maka disitulah dikatakan Al-Fat, kemenangan yang nyata. Di satu sisi, selain Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, menolong agama Allah, menegakkan kalimat Allah, Dia akan memberikan ampunan baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu janji Allah kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang-orang mukmin yang mengiringinya, yang mengikutinya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan Allah memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah, kata-kata walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min yazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika Allah menurunkan ketenangan sakinah di dalam hati orang-orang mukmin, di samping mereka beriman ditambah keimanan oleh Allah. Kenapa para jamaah? Karena Allah telah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya memperjuangkan agama Allah, menolong agama Allah dengan cara apapun yang dia mampu, baik pikiran, tenaga, harta, keringat, darah, bahkan nyawa. Begitulah ketika Allah sudah menjanjikan orang mukmin itu hatinya tenang. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu orang mukmin hatinya tenang? Dengan cara senantiasa mengingat Allah siang dan malam, pagi dan petang. Jadi kalau kita pengen hati kita tenang Bapak Ibu, syaratnya senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Makanya dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang 28, surat yang 13, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya senantiasa tenang, Pak Bu. Tenang, tentram dia. Dengan cara apa? Dia senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar minta ampun kepada Allah, bertasbih memuji Allah dan yang lainnya. Itu hatinya bisa menjadi tenang. Kalau dia senantiasa dzikril ya, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi hati ini bisa menjadi bersih, bisa menjadi kilap sebagaimana kaca yang dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang menempel dengan cara berzikir. Sebagian ulama mengatakan zikir ini juga dengan banyak membaca Al-Quran, dengan senantiasa mentadaburi, menghayati isi kandungannya dan mengamalkannya, itu zikir. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah janji Allah. Allah akan memberikan ketenangan. Di samping Allah akan memberikan pertolongan, di samping juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah juga memberikan keistimewaan bagi orang yang beriman kepada Rasulnya SAW dan juga para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Apa? Akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi secara kesimpulan, di ayat-ayat yang pertama ini janji Allah, Pak. Janji yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya dan juga orang-orang mukmin. Makanya di sini Allah menyatakan lidkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ghafir anhum sayiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Allah akan memasukkan orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai yang begitu indahnya. Mereka berada di dalam taman-taman surga. Mereka bisa mencicipi, menikmati semua kenikmatan yang Allah sediakan berupa buah-buahan dan yang lainnya. Makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang dimana mereka inginkan selalu ada, dan tidak akan pernah kekurangan nanti di dalam surga. Bahkan lebih. Setiap mereka memetik buah, mengambil makanan, akan tumbuh lagi. Seperti itu terus Bapak Ibu, Insya Allah. Dan mereka bisa menikmati di taman-taman ya, yang Allah sediakan. Ada gemerincing, gemerincingnya apa? Air sungai. Bahkan sungai di dalam surga nanti itu ada 4 sungai. Ada sungai tawar, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr. Masya Allah. Itu dijelaskan di dalam surat Muhammad. Ya. Jadi setiap orang mukmin nanti akan mendapatkan sungai dengan 4 rasa, Pak. Masya Allah. Ya. Itu nikmatnya yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Syaratnya apa? Dia harus menolong agama Allah. Dia harus beriman. Dia harus taat kepada Allah. Dia harus memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah sesuai dengan kemampuannya. Bagi mereka yang berani menghadapi orang-orang kafir di Palestina, di Gaza dan sekitarnya berjihad melawan orang-orang kafir, harta dan nyawa, Masya Allah, itu luar biasa. Itu merupakan jihad yang paling tinggi. Jihad yang paling rendah adalah ketika dia senantiasa mendakwahkan agama Allah dan senantiasa membantu dalam perjalanan dakwah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita pengen dikenang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Fat, ya, maka hendaknya kita amalkan ayat ini. Kita fahami isi kandungannya. Maka yang kelima dijelaskan oleh Allah ayat yang terakhir 29. Jadi kalau imam tadi membacakan ayat pertama sampai ayat ke-7, kemudian rakaat kedua ditutup dengan ayat yang 29, ini menunjukkan sifat karakter Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin yang bersamanya, yang membelanya, yang membantunya, baik dari kalangan para sahabat dan generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut sampai sekarang ini, sifatnya 2. 1, asyiddaw 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah. Jadi perhatikan ya, jangan sampai salah tangkap ini ya. Keras terhadap orang-orang kafir yang mereka memusuhi agama Allah. Yang tidak memusuhi agama Allah tidak boleh dikerasi. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang mukmin juga harus bersikap yang baik terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi agama. Jadi konteks ayat ini keras kepada mereka yang senantiasa ingin memerangi agama Allah, ingin memusuhi agama Allah dan kaum muslimin.
Kalau kita lihat yang sedang konflik di Israel dan sekitarnya, atau ma'rokah tempat-tempat jihad, maka ayat ini berlaku. Asyidda walal kufar ruhama bainahum. Di samping karakter atau sifat orang mukmin yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, juga lemah lembut, santun Pak terhadap saudaranya yang beriman. Ini sifat orang mukmin, Pak. Bahkan sampai Nabi mengatakan saking santunnya, saking lemah lembutnya, Nabi mengatakan apa? Bahwa orang mukmin itu kajasad al-wahid. Orang mukmin itu ibarat seperti satu jasad. Kalau ada di antara anggota yang sakit, maka anggota yang lainnya merasakan ikut sakit. Sampai seperti itu, Pak. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak dianggap sempurna iman kalian, tidak akan dianggap benar iman kalian sampai kalian mencintai, memperhatikan saudara kalian yang beriman sebagaimana kalian mencintai, memperhatikan diri sendiri. Jadi itu bagaimana Allah dan Rasulullah mengajarkan hubungan persaudaraan sesama muslim, secara mukmin, Pak Bugi. Jadi jangan sampai kita memelantarkan orang yang beriman, kita sampai tidak memperhatikan saudara kita yang beriman, yang membutuhkan pertolongan, yang mereka terzolimi, apalagi khususnya di tempat-tempat konflik di Palestina dan sekitarnya. Kalau kita tidak mampu membantu mereka, menolong mereka dengan harta, bahkan mungkin nyawa pun mungkin, ya minimal selemah-lemah iman adalah mendoakannya dan tidak mencelanya. Tidak mencela saudara-saudara kita yang terdolimi, baik mereka orang masyarakat umum maupun para pejuang-pejuang Islam dari kalangan mujahidin yang membela tanah Palestina dan membela darah umat Islam. Jelas Bapak Ibu? Ini selemah-lemah iman. Kita doakan terus dalam sholat kita, di luar sholat kita. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita dituntut sama Allah, kita tidak punya kontribusi babar blas sedikit pun. Acuh tak acuh, masa bodoh, no respect. Seakan itu adalah berita-berita yang umum, ya, seperti berita yang lejangan. Paling tidak ada kepedulian dalam diri kita. Kenapa? Ruhama bainahum. Tahu ruhama? Rohim. Orang mukmin itu rohim, Pak, ya. Seperti dalam satu rohim, ya, dalam satu kandungan. Peribahasanya Al-Quran seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamullah rahimun ar-rahim. Orang yang selalu mengasihi, saling mencintai, memperhatikan saudaranya, Allah akan merahmati kehidupan mereka. Masya Allah. Dalam hadis Imam Bukhari, irham mangfil ardi, ya, yarham mangfis sama. Lanjutannya ini, maka sayangilah siapapun orang-orang yang ada di muka bumi, bahkan binatang pun kita harus menyayangi. Nggak boleh kita mendolimi. Ya, kepada makhluknya Allah kita nggak boleh berbuat dolim. Bahkan hatta binatang pun, baik kucing, burung, apa binatang yang lain. Jadi kalau misalnya kita melihara kucing, melihara burung atau melihara piaraan, harus kita sayangi, harus kita perhatikan kehidupannya. Jangan sampai kita dolimi, jangan sampai kita lantarkan. Itu binatang. Kalau tidak, Allah akan menuntut kita nanti pada hari kiamat. Apalagi terhadap manusia. Masya Allah. Jadi disitulah kalimat yang Allah turunkan di dalam surat Al-Fat, bagaimana sifat karakter orang-orang yang beriman yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan poinnya yang terakhir adalah Allah memberikan ancaman yang keras, tegas kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, ya, ad-dhannina billahi dhanna saw alim dairatus saw, ya, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masyira. Allah mengazab, menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Kenapa Pak Bu? Orang-orang munafik dan musyrik di sini yang menjadi acuannya, yang menjadi kalimat Allah.
yang menjadi vonis ya. Di sini tidak disebutkan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu dari ahlul kitab. Karena dua golongan ini merupakan golongan yang paling keras permusuhannya kepada Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Ketika di Mekah musuhnya orang-orang musyrik, ketika di Madinah musuhnya orang-orang munafik. Dua golongan ini para jamaah ibu yang telah membuat kekacauan. Dua golongan ini senantiasa terus memusuhi Nabi, dakwahnya. Bahkan tidak sedikit mereka menimbulkan fitnah, adu domba, bahkan peperangan. Makanya Allah janjikan pada mereka apa? Azab. Azab di dunia mereka dikalahkan, Pak. Mereka dihancurkan. Contohnya, kalau kita lihat pada peperangan, setiap kali Nabi perang dengan orang-orang musyrik Mekah, dibantu dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang mereka itu berasal dari orang-orang Yahudi yang munafik ya, atau orang yang casingnya Islam tapi aslinya mereka itu adalah munafik Yahudi. Mereka tetap bersikukuh dengan agama mereka, cuman hanya casingnya Muslim. Musuhnya di Madinah orang munafik, musuhnya di Mekah itu orang-orang musyrik. Munafik di Madinah, musyrik di Mekah. Makanya di sini dijelaskan mereka senantiasa berprasangka yang buruk kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjelek-jelekkan Nabi, menghina Nabi dan yang lainnya. Maka mereka mendapatkan siksa, azab, laknat, murka dan neraka jahanam tempat tinggal mereka. Jadi begitu para jamaah ibu, kandungan daripada surah Al-Fath yang dibacakan oleh imam. Mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita, pengetahuan kita semakin luas akan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna